Sahabat GSM, jumpa lagi di channel GSM dan kali ini kita mau kasih tutorial bagaimana cara untuk mengecek Oppo A95 ya. Ini merupakan HP Oppo terbaru, keluaran terbaru, dan teman-teman harus tahu bagaimana cara mengeceknya terutama kalau teman-teman itu membeli HP second ya. Oke, langsung saja. Sebentar saya ambil chargernya terlebih dahulu ya. Jadi biar teman-teman tahu untuk chargernya yang ori bagaimana, terutama kalau teman-teman beli batangan ataupun ada dusnya, dia bilang ori tapi ternyata dikasih charger seperti ini. Nah, ini bukan orinya ya. Nanti kita kasih untuk charger orinya seperti apa. Sebentar ya. Kakaknya KTP-nya udah didaftarin 3 kali tuh. Udah, berarti nggak bisa. Pakai nomor yang lain, nomor KTP yang lain. Nah, ini untuk chargernya, charger bawaannya ya. Ini untuk charger bawaannya seperti ini. Ini 33 watt dan ini kabel data yang orinya bawaannya seperti ini ya. Nah, ini untuk kabel data bawaan orinya seperti ini. Jadi kalau teman-teman beli dikasih yang charger model seperti ini ya, harganya tentunya bisa dikurangin ya, apalagi kalau dia bilang ori, nah ternyata bukan ori. Oke, setelah itu teman-teman bisa cek untuk IMEI-nya. Apakah IMEI-nya sama dengan yang ada di dusnya. Bintang pagar 06 pagar. Nah, ketika muncul email seperti ini, samakan untuk di dusnya sama atau tidak ya, pastikan sama. Oke, setelah itu teman-teman bisa cek untuk keaslian LCD-nya ya. Nah, kalau Oppo ya, ini untuk HP Oppo, dia kalau LCD yang masih ori, dia biasanya agak kuning ya untuk LCD-nya. Warnanya itu putih agak kuning. Dan cek juga untuk fingerprintnya, karena kalau yang LCD Super AMOLED ya, dia kalau udah pernah ganti biasanya itu fingerprint yang di dalam layarnya itu nggak aktif ya. Jadi seperti itu. Dan cek juga di sini nih teman-teman. Di sini ada bekas rem atau tidak ya di pinggir-pinggir LCD-nya ini. Nah, kalau dia ada bekas lem, biasanya dia udah pernah bongkaran atau udah pernah ganti. Dan di belakangnya juga teman-teman harus cek juga ya. Nah, di sini biasanya dia kelihatan kalau pernah ganti ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa cek di manajer telepon seperti ini ya. Manajer telepon, setuju dan lanjutkan, silakan. Diagnostik, setuju, lanjutkan ya. Oke, jalankan. Sip. Izinkan. Nah, untuk RAM normal semua ya. SIM, pastikan teman-teman udah masukkan kartu SIM di dalamnya. Oke, nah ini kita cek untuk sensor proximity-nya berfungsi atau tidak dengan baik. Nah, itu dicek ya. Kita lewati kalau udah berfungsi. Dan ini intensitas cahaya juga dicek ya, apakah berubah atau tidak ketika kita tutup seperti ini. Nah, berubah ya, berarti kita lewati aja. Nah, ini untuk sensor gravitasi. Gravitasi itu harus diletakkan sejajar ya. Untuk sensor gravitasi letakkan seperti ini. Biasanya kalau agak miring dikit juga error ya. Oke, lewati. Bluetooth dan WiFi silakan dinyalakan saja. Takutnya ada masalah. NFC, kalau teman-teman punya e-money silakan untuk dicek ya untuk NFC-nya. Oke, setelah itu kita lewati tipe pengisian data, silakan dicek juga untuk konektornya apakah dia bisa masuk charger ya. Nah, ini untuk tombolnya, kita cek tombolnya dengan baik. Oh, masih berfungsi dengan baik. Dan untuk, nah ini
teman-teman di tap aja sedetail mungkin ya. Kalau dia gini kok masih 0, nah itu berarti dia error ya. Jadi nggak berubah. Nah kita cek apakah di sini ada white spot di LCD-nya. Oke. Ternyata nggak ada ya, tidak ada ya. Oke. Ya. Dan kamera depan, kamera belakang pastikan berfungsi dengan baik, nggak ngeblur, fokusnya juga bagus ya. Oke, nah ini untuk speakernya masih bagus ya, nggak ada masalah. Dan ini untuk speaker teleponnya, nah masih bunyi juga ya untuk speaker teleponnya. Setelah itu kita cek untuk mic, cek tes 1 2 3, cek mikrofon. Oke, mikrofonnya juga masih bagus ya. Nah ini tinggal colokin untuk headset. Kalau teman-teman bawa headset silakan dicoba ya. Sarankan sih untuk bawa aja, karena takutnya kalau lubang jacknya udah nggak bisa, susah juga untuk komplainnya ya. Oke, dan ini untuk getarannya masih berfungsi dengan baik. Oke, kalau untuk itu ya apa? Ini tadi saya tidak ya. Jadi satu perbaikan. Jadi tadi harusnya dipencet tidak, saya pencet ya di situ. Oke. Untuk baterainya silakan teman-teman cek. Buat bikin video nggak masalah. Kartu dinyalakan, kartu udah dipasang ya. Dan kita bikin video 10 menitan, 20 menitan nggak masalah. Nanti coba dicek apakah di situ berkurangnya signifikan atau tidak. Contoh, buat video 10 menit kok dia berkurangnya nyampe 15%, 10%. Nah itu biasanya untuk HP-nya udah boros ya. Jadi biasanya sih udah minta ganti baterainya kalau udah boros gitu ya. Jadi teman-teman waspada aja. Kalau semua mau di cancel ya di cancel aja lah, takutnya nanti bermasalah di belakang. Jadi seperti itu. Nah untuk ngecas sidik jari ini wajib dites ya, karena kalau enggak biasanya takutnya ada masalah. Saya pernah dapat juga, soalnya pengalaman saya pribadi ya. Ternyata pas saya coba sidik jarinya nggak bisa, padahal LCD-nya masih ori gitu ya. Jadi harus teman-teman coba. Jadi dia dicoba bisa, cuma berapa persen, 12% dia terus nggak mau detect ya. Jadi begitu. Nah, pastikan di sini nanti bisa ya untuk sidik jarinya, nggak apa-apa, dicoba aja untuk polanya. SIM-nya dipasang semua juga, takutnya nanti ada masalah. Soalnya kan apalagi kalau COD di pinggir jalan kan ya agak rawan juga ya. Jadi kita nggak tahu dia rumahnya di mana. Nah itu yang bikin repot sih. Itu. Nah untuk wajah sih silakan bisa langsung didaftarin juga. Nah ini untuk mengecek semua komponennya ya. Nah setelah itu kita cek apakah untuk oke ya, si jarinya berfungsi dengan baik. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mencari HP second. Saya doakan dapat HP second yang bagus dan bisa dipakai dalam jangka waktu panjang. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.